Halo YouTube, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue pengen share ada dua kombinasi vitamin yang bagus secara rutin kita kasih ke kucing kita ya. Ini tuh kombinasi antara wet food, real food, dan superfood. Kenapa ada dua kombinasi? Karena ini campuran beberapa vitamin yang bisa kita jeda hari ya. Makanya di sini udah gue siapin ada dua piring. Ceritanya hari ini pakai kombinasi yang A, hari ini pakai kombinasi yang B. Oke, ini kita pakai kombinasi yang pertama dulu ya. Kombinasi yang pertama itu bagus untuk bulu, bagus juga untuk antibakterial. Nah, yang pertama itu pasti makanan basahnya. Makanan basahnya itu gue selalu pakai yang makanan basah baby kitten. Mereknya apa aja? Kenapa pakai makanan basah yang baby kitten walaupun gue kasih ke kucing dewasa? Karena gue ngincer lembutnya aja. Soalnya kalau udah dicampur sama beberapa vitamin, kadang-kadang makanan basah yang teksturnya kasar itu si kucing tuh suka nggak mau ya. Jadi kita taruh makanan basahnya di piring. Nah, yang pertama itu adalah rosemary. Jadi rosemary ini tuh sifatnya bisa untuk antibakterial, antifungal, ngurangin stres, nambah nafsu makan, bantu pertumbuhan bulu juga. Jadi manfaat rosemary ini banyak ya. Cuman kekurangan rosemary balik lagi, gue sering bilang di video sebelumnya, agak kurang disukain sama kucing. Makanya nanti ada campuran yang untuk menutupi rasa rosemary. Nah ini gue mau pakai rosemary-nya tuh sedikit aja dulu ya, cuman sekitar segini nih ya, seujung sendok teh lah. Kita taruh di makanan basahnya. Terus kita campur sama spirulina yang agak banyak untuk menutupi aroma dari rosemary yang kencang itu. Tapi kalau kucing kamu udah terbukti suka sama rosemary, itu pakai agak banyak juga nggak masalah sih ya. Rosemary-nya, terus spirulinanya cukup banyak. Nah, dicampur sama extra virgin coconut oil. Jadi tetap ada tambahan fat ya. Ini tuh untuk nge-backup kalau kucing kamu kekurangan fat. Apalagi kucing yang dry foodnya itu masih di bawah 15% buat fatnya ya. Extra virgin coconut oil ini dia juga mengandung MCT fat yang bagus untuk antibakterial, antifungal, untuk energi. Nah dibanding dicampur air kan, spirulina itu mengandung klorofil yang sifatnya fat soluble. Jadi lebih bagus dicampur sama extra virgin coconut oil. Ini berapa ya kira-kira 10 spray. Kita aduk. Nah, Panda, sini Panda. Kamu gede banget sampai di meja kecil begini nggak muat ya? Nggak mau, gengs. Bener kan yang gue bilang, Panda tuh kadang mau, kadang nggak mau. Nah, kalau si Panda ini nggak mau, terus udah terlanjur gue buat, ini tetap akan gue kasih ke Panda, tapi ngasihnya tuh sedikit-sedikit dan disuapin ya. Sini Panda. Nah, untung Panda ini tuh nggak rewel kalau disuapin. Nih, tinggal disuapin di mulutnya aja. Tuh, walaupun agak-agak sedikit yang dilepeh, cuman masih tetap kemakan sama Panda. Oke, jadi untuk kombinasi yang pertama ini, walaupun rosemary-nya sedikit, walaupun udah di cover pakai spirulina, si Panda itu tetap nggak suka ya. Alternatifnya, kalau kucing kamu udah nggak mau makan sendiri di mangkuknya, terus pas disuapin kayak tadi ngelepeh, kamu bisa ganti pakai turmeric ya. Turmeric ini juga sifatnya antibakterial, antifungal, cuman manfaatnya memang nggak selengkap dari rosemary yang gue sebutin tadi gitu. Sekarang untuk kombinasi yang kedua ya, di sini tuh ada kuning telur omega 3. Gue saranin pakai omega 3, jadi sekaligus omega 3 booster. Kita nggak perlu kasih fish oil yang tinggi omega 3 lagi, cukup dari kuning telur omega 3. Ini juga kuning telur omega 3 biasanya lebih bernutrisi dibanding kuning telur yang biasa ya. Setelah kuning telur ada wheatgrass. Jadi wheatgrass ini sebagai pengganti rumput ya, sumber klorofil dan sumber fiber, kombinasi antara insoluble sama soluble fiber. Jadi sekaligus prebiotik juga. Sama satu lagi ada probiotik. Di sini probiotiknya gue pakai Pet Glow Gastrozilla. Untuk kucing dewasa ya, untuk kucing dewasa bisa pakai satu kuning telur. Cuman bisa juga kita setengah-setengah nih ya, buat ngirit. Misalkan kucing kamu banyak dan mau dikasih setiap hari atau 2 hari sekali. Kalau pakai campuran kuning telur, biasanya makanan basahnya itu lebih banyak dibandingin yang nggak pakai kuning telur tadi nih di kombinasi yang pertama ya. Soalnya kan dia jadi tebel banget tuh, makanya makanan basahnya harus agak gue banyakin. Setelah kuning telur, di sini gue kasih probiotik dari Gastrozilla. Setelah Gastrozilla, langsung pakai wheatgrass. Ini untuk kombinasi campuran vitaminnya ya, makanan basah, kuning telur, wheatgrass powder, sama ada probiotik tuh yang putih-putih.
Tinggal langsung di spray pakai extra virgin coconut oil ya. Extra virgin coconut oil ini ada yang gede, ada yang kecil juga. Cuman gue lebih suka pakainya tuh yang spray, biar nggak numpahinnya tuh terlalu banyak. Nah ini karena makanan basahnya juga agak banyak, jadi kita nge-spraynya juga harus banyak nih, biar bisa diaduk. Karena sayang kalau kita campur air. Ini udah diaduk rata ya untuk kombinasi yang kedua. Mau gue kasih ke si Cilung kali ini. Jadi Cilung ini kucing yang nggak suka kalau kuning telurnya itu nggak dicampur sama makanan basah. Nah kalau kamu punya kucing yang suka sama kuning telur tanpa campuran makanan basah, saran gue ngasih kuning telurnya ini dipisah ya. Nggak usah dicampur sama makanan basah. Bahkan itu bisa kamu kasih setiap hari loh. Kalau kucing yang nggak ada alergi sama telur, dia suka langsung telur dimakan gitu ya. Worth it banget. Apalagi kita pakainya telur omega 3. Habisin Cilung. Kadang suka ada yang tanya sama gue, apa bedanya spirulina sama wheatgrass powder? Ini dua-duanya warnanya sama-sama hijau soalnya. Dua-duanya ini juga sama-sama superfood. Nah, kalau spirulina itu sebagai sumber klorofil, phytonutrients yang bagus untuk bulu, spirulina sebagai protein booster. Jadi, kalau mau tujuannya protein booster, bisa pakai spirulina. Nah, kalau wheatgrass itu klorofil, phytonutrients, tapi phytonutrients itu nggak sebanyak spirulina ya. Dan wheatgrass itu bukan protein booster, tapi fiber. Jadi untuk tambahan fiber, insoluble sama soluble fiber ya. Kan kalau soluble fiber itu sekaligus prebiotik, makanya setiap gue pakai wheatgrass powder itu selalu gue campur sama probiotik. Kalau tujuannya buat kucing indoor, buat pengganti rumput ya, nah baru pakai wheatgrass.